Pak Muhyiddin. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Suara saya jelas apa kurang jelas ini ya? Sampun, Mbah. Sudah jelas. Oke, ya, terima kasih sekali. Ya, terima kasih untuk moderator, terima kasih untuk panitia yang telah memberi kesempatan saya secara pribadi untuk ikut melakukan kajian tentang integrasi fikih dalam kajian tafsir di lingkungan pesantren. Yang saya hormati Profesor Nadir Shah Hussein. Terima kasih sekali atas waktunya, Kerso meluangkan waktu untuk bertemu dengan banyak mahasiswa, mahasiswi, dengan semua yang ikut di webinar di pagi hari ini. Senang sekali sebetulnya kita kepingin Gus Nadir bisa hadir secara offline, darat di kampus kita, untuk bertemu dengan kawan-kawan, dengan santri-santri, mendapatkan ilmu dan mendapatkan berkah. Baik, saya ingin menyampaikan beberapa hal sebelum nanti Gus Nadir. Ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Najib, Kaprodi IGT, yang tadi juga telah memberi sambutan. Terima kasih. Baik. Para peserta semuanya yang saya hormati, saya ingin mengutip dari pertama kitab namanya Al-Ijtihad fi Syariah Al-Islamiyah. Ini karya Al-Qardawi. Saya senang membaca buku-buku fikih yang ditulis oleh Al-Qardawi. Ya. Walaupun secara politik kurang pas dalam pikiran saya, tetapi dalam fikih banyak saya belajar kepada beliau, Yusuf Qardawi ini. Pertama, ia mengutip dari Al-Imam Asy-Syatibi dalam buku tersebut, dalam kitab Al-Muwafaqat. Saya bacakan nasnya. Ya. Wa huwa kulliyatus syariah wa umdatul millah wa yanbu'ul hikmah wa ayatul risalah wa nurul absar wal basair al-muslimah ila akhirih. Al-Quran itu adalah yang pertama disebut oleh Asy-Syatibi kulliyatus syariah. Jadi kalau kepengen paham tentang secara umum global syariat ya Al-Quran. Wa umdatul millah, Al-Quran itu adalah tangganya atau cagaknya agama. Maka kalau kepengen belajar apa saja tentang Islam ini, dan tentu saja buku ini buku fikih, jadi fikih itu ya kalau mau belajar serius, betul-betul belajar ya harus ada Al-Qur'annya. Wa yanbu'ul hikmah, ini kata Asy-Syatibi. Fikih berikut hikmah-hikmahnya bisa dipelajari dengan baik juga dengan Al-Qur'an. Wa ayatul risalah wa nurul absar. Ini kata siapa? Al-Imam Asy-Syatibi. Yang intinya bahwa kita sebagai Muslim mempelajari apa saja berkaitan dengan agama Islam ini, ya harus belajar Al-Quran. Ini dalam bukunya Al-Istiyad itu. Al-Qardawi mengutip siapa? Al-Asy-Syatibi. Secara khusus, ayat-ayat hukum ini menurut Al-Imam Al-Ghazali mengutip
bagaimana dianalisa itu kira-kira mengutip dari Muqatil bin Sulaiman. Itu ada 500 ayat. Maka bagi orang yang ingin belajar syariat dengan baik, bisa beristimbat kepada hukum. Menurut Al-Ghazali, minimal ya 500 ayat-ayat hukum ini harus ia pelajari, harus ia kuasai dengan baik. 500. Walaupun menurut yang lainnya, ini tidak memadai. Karena ayatul ahkam tidak hanya berkaitan dengan ayat-ayat yang secara khusus membahas hukum. Tetapi ayat-ayat yang membahas masalah-masalah yang lain, itu juga seringkali bisa diambil satu kesimpulan hukum. Seperti disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syaukani misalnya. Ini bicara tentang ayatul ahkam. Misalnya begini. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا. Ini kan Allah sedang bercerita tentang langit, bahwa langit itu diciptakan oleh Gusti Allah lalu dihiasi dengan bintang-bintang dan tujuannya salah satunya adalah menjaga langit. Ini murni ayat ini secara sekilas ingin menyampaikan kenikmatan Allah dan kehebatan Allah mengenai penciptaan langit. Tetapi sebagian ulama kemudian mengambil satu kesimpulan hukum dari ayat ini bahwa langit itu dijaga oleh Gusti Allah sehingga disimpulkan tidak ada yang bisa mengarungi langit. Kalau ditanya menurut ini versi ini bagaimana hukumnya berusaha mengarungi langit? Ya hukumnya jadi tidak boleh karena itu dijaga oleh Gusti Allah. Jadi ayat yang sebetulnya tidak berkaitan dengan hukum itu ternyata bisa diambil satu kesimpulan hukum. Nah, yang ulama yang lainnya lagi itu mengutip ayat seperti ini. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Illa bisultan. Kamu tidak akan bisa menembus menjelajahi langit dan bumi kecuali dengan sultan. Artinya kalau menjelajahi langit dan bumi itu ternyata mampu manusia dengan sultannya, maka ya berarti itu bisa. Berarti menurut pendapat yang kedua ini, mengarungi langit dan bumi, menjelajahi itu hukumnya ya boleh-boleh saja asal punya kekuasaannya. Kekuasaan di sini diartikan sebagai ilmu. Jadi ayat ini juga sama, cerita tentang kebesaran Allah. Tetapi ternyata itu bisa diambil satu kesimpulan hukum oleh sebagian ulama. Berarti ternyata studi tentang fikih itu tidak hanya 500 ayat seperti kata Al-Imam Al-Ghazali atau Muqatil bin Sulaiman, tetapi juga bisa merambah ke ayat-ayat yang lain. Salah satunya lagi misalnya ya tentang cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Cerita tentang paceklik di Mesir. Itu kan murni cerita tentang kehebatan Nabi Yusuf. Dan itu tidak masuk di dalam, sepertinya tidak masuk dalam kerangka 500 ayatul ahkam. Tetapi ayat ini, bahkan oleh ulama-ulama modern itu bisa diambil satu kesimpulan hukum, bahwa pemerintah itu boleh menimbun hasil-hasil panen yang nanti akan dijual pada saat kekurangan, tapi dengan harga yang bisa diterima, tidak bermaksud untuk mencekik rakyat. Ini kesimpulan hukum fikih ini itu diambil dari cerita Nabi Yusuf. Yang ayatnya itu sepertinya dalam buku-buku fikih tidak dikategorikan sebagai ayatul ahkam. Berarti belajar tentang ayatul ahkam itu tidak harus berputar kepada ayat-ayat yang kelihatannya langsung berurusan dengan hukum. Cerita-cerita tentang kebesaran Tuhan itu ternyata bisa diambil satu kesimpulan hukum di dalam fikih. Itu satu ya. Kemudian saya ingin kembali ke fikih yang lain. Disampaikan oleh banyak ulama ketika kita belajar fikih dulu itu disampaikan bahwa
Salah satunya di dalam buku Al-Fiqh Al-Islami Bain Al-Assalah wa At-Tajdid. Karya juga sama, bukunya Al-Qardawi. Itu kalau kepengen belajar fikih, itu perlu yang namanya al-muqaranah baina al-madzahib. Muqaranah baina al-madzahib. Kalau kepengen belajar fikih dengan baik, maka harus muqaranah baina al-madzahib. Mengetahui banyak khilaf di antara para ulama, pendapat-pendapat ulama-ulama terdahulu. Harus mengkaitkan fikih dengan Al-Quran, harus mengkaitkan fikih dengan hadis, harus mengkaitkan fikih dengan pendapat para sahabat, para tabi'in, harus mengkaitkan fikih dengan rujukan-rujukan awal buku fikih. Tapi yang penting dalam studi kita hari ini adalah satu, muqaranah bainal madzhab itu penting. Kalau kepingin belajar fikih dengan baik, sehingga fikih bisa sejalan dengan tuntutan era kekinian. Itu harus ada yang namanya al-muqaranah bainal madzhab. Misalnya begini. Imam Qatadah mengatakan begini, man lam ya'rif al-ikhtilaf lam yashumma anfuhu al-fiqha. Orang yang tidak mengetahui perbedaan ulama, hidungnya saja tidak mampu mencium yang namanya fikih. Ini saya kutipkan betapa pentingnya muqaranah bainal madzhab. Nanti ini ada kaitannya dengan studi tafsir ayatul ahkam. Al-Imam Atha mengatakan begini, la yanbaghi li ahadin an yuftiyan nasa hatta yakuna aliman bi ikhtilafin nas. Fa in lam yakun kadzalik radda minal ilmi ma huwa awthaqu minal ladzi fi yadayhi. Imam Atha. Orang tidak sah untuk mengeluarkan fatwa kepada masyarakat sampai dia tahu perbedaan ulama di dalam kasus tersebut. Kalau dia tidak tahu, boleh jadi dia membuang fikih yang lebih pas ketimbang fikih yang dia sampaikan. Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan begini, Atsarun nasi 'alal fatwa aqalluhum ilman bi ikhtilafil ulama. Orang paling berani dalam arti ngawur ya. Bukan berani dalam arti positif. Ini saya baca berani ini dalam artinya yang negatif. Orang yang paling berani berfatwa itu adalah orang paling sedikit pengetahuannya tentang perbedaan di antara ulama. Nah, kalau pengetahuannya sedikit lalu mengeluarkan fatwa itu terlalu berani, mengkhawatirkan. Ini kata Imam Sufyan bin Uyainah. Itu muqaddimah saya tentang fikih. Bagaimana orang seharusnya belajar fikih, tentu masih banyak, tetapi yang berkaitan dengan kajian kita di pagi hari ini, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan fikih yang seharusnya kita kaji. Nah, kemudian di dalam tafsir, ini bisa melihat buku, jadi saya kasih buku-buku biar kawan-kawan bisa melihat langsung nanti bukunya. Ya. Buku misalnya yang terkenal dalam buku studi tentang tafsir-tafsir, yaitu At-Tafsir al-Mufassirun, karya Al-Imam Adz-Dzahabi, karya Syekh Adz-Dzahabi, bukan Al-Imam Adz-Dzahabi. Walaupun ini juga imam, tapi kalau Imam Adz-Dzahabi itu kesannya ulama hadis. Ya ini Syekh Adz-Dzahabi. Dia menjelaskan bahwa tafsir fikih ini sudah ada sejak zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi belajar fikih lalu mengkaitkannya dengan Al-Quran itu natural sekali sebetulnya. Kalau itu tidak terjadi sebetulnya ya agak keluar dari natural mestinya. Karena ini zaman Nabi orang belajar fikih itu ya melalui Al-Quranul Karim, kata Adz-Dzahabi. Dan itu setelah eranya Kanjeng Nabi, era sahabat juga seperti itu. Semua ulama-ulama yang ahli fikih itu ya, kalau ahli fikih itu otomatis dia pasti hafal Al-Quranul Karim. Itu artinya bahwa
kita melakukan kajian fikih melalui ayat-ayat al-ahkam itu yang seharusnya gitu maksudnya. Karena menurut siapa Syadzabi ya memang begitu itu. Ya, begitulah keadaannya. Nah, kemudian Az-Zahabi lalu menyampaikan bahwa pendiri-pendiri mazhab itu, ini penting ya saya kira ya, catatan penting. Pendiri-pendiri mazhab itu orang-orang yang sangat terbuka, tidak berta'assub kepada mazhabnya sendiri, sangat menghormati kepada orang lain. Imam Asy-Syafi'i sangat apresiatif terhadap Abu Hanifah. Imam Syafi'i mengatakan, "An-nasu 'iyalun fil fiqhi ala Abi Hanifah." Semua orang utang jasa kepada Abu Hanifah di dalam fikih. Beliau juga sangat apresiatif terhadap Ahmad bin Hambal. Kalau disebut hadis, maka Ahmad bin Hambal adalah bintangnya. Itu kan menunjukkan betapa tidak ada ta'assub di antara para pendiri-pendiri mazhab. Itu artinya ketika kita belajar fikih, itu juga sebaiknya membebaskan diri sebisa yang bisa kita lakukan dari sifat ta'assub, gitu ya. Tapi kemudian setelah mazhab itu berdiri dengan baik, banyak pengikutnya, mulailah para pengikut-pengikut itu ta'assub. Apa itu ta'assub itu? Sangat fanatik. Masing-masing menulis tentang tafsir ayatul ahkam. Dan tafsir ayatul ahkam ini banyak yang isinya adalah penafsiran-penafsiran ayat Al-Qur'anul Karim berdasarkan mazhabnya. Sesuai dengan mazhabnya. Bahkan menurut Az-Zahabi, nanti bisa dicek kawan-kawan ya, itu banyak sekali yang ta'assub. Ada beberapa buku fikih. Ini ya, misalnya buku apa namanya? Ayatul Ahkam. Dalam mazhab Syafi'i ada Ahkamul Quran, karya Al-Harasi. Ada di dalam Hanafiyah juga ada Ahkamul Al-Quran, karya Al-Imam Al-Jassos. Al-Imam Al-Jassos ini menurut pandangan Az-Zahabi seringkali ta'assubnya itu muncul. Ya, seringkali muncul, bisa ketika mendiskreditkan atau membuli, kalau bahasa sekarang itu barangkali Al-Imam Asy-Syafi'i juga seringkali keterlaluan. Begitu juga beberapa buku-buku tafsir ayatul ahkam. Jadi ayatul ahkam yang semestinya itu adalah studi agar orang itu keluar dari ta'assub, tetapi buku-buku ini banyak yang isinya adalah ta'assub terhadap mazhab-mazhab tertentu. Secara khusus misalnya ya, ini catatan dari Az-Zahabi. Buku yang baik tentang ayatul ahkam, salah satunya adalah karya Ibnul Arabi Al-Maliki. Ini jika mempelajari buku ini, meski ada beberapa hal yang dipandang ta'assub, tetapi ada beberapa hal bahwa Ibnul Arabi ini keluar dari ta'assub ya, Ibnul Arabi. Misalnya ya, saya bacakan seperti ini misalnya. Uhilla lakum lailatas syamir rafathu ila nisaikum. Kemudian sampai ada ayat wala tubasyiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Malik, yang namanya iktikaf itu paling sedikit 1 hari 1 malam. Beliau mazhabnya Maliki. Tetapi karena pengaruh studinya terhadap Al-Quran, dalil-dalil, dan ini pentingnya ayatul ahkam itu diantaranya di sini. Beliau justru, Ibnul Arabi membela pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, bahwa yang namanya iktikaf itu tidak harus 1 hari 1 malam. Ayat ini berkaitan dengan orang yang puasa. Tetapi iktikaf
boleh dilakukan tanpa puasa. Dia mencontohkan, Ibnu Arabi mencontohkan wudhu. Wudhu itu untuk sholat. Tapi kalau sholatnya selesai, bukan berarti wudhunya lalu selesai. Orang bisa punya wudhu tanpa punya keinginan untuk menjalankan sholat. Itu artinya orang juga bisa beriktikaf meski dia sekarang tidak lagi berpuasa. Ini pembelaan-pembelaan yang di luar dugaan kalau melihat mazhabnya itu adalah Maliki. Dan kalau kita belajar tentang ayatul ahkam, itu bisa meniru terhadap Ibnul Arabi ini. Dan yang lebih hebat lagi menurut ini, itu adalah Al-Imam Al-Qurtubi. Itu juga luar biasa Al-Imam Al-Qurtubi ini. Nah sekarang, jadi ada beberapa buku tentu, nanti bisa dilihat di dalam buku At-Tafsir wal Mufassirun. Saya ingin beralih kepada buku yang lain. Sebelum kita masuk ke tafsir ayatul ahkam di pesantren. Buku yang modern itu yang tampak benar-benar kajian sebagai ayatul ahkam. Melepaskan dari mazhab yang ia anut, walaupun tentu tidak bisa 100%. Misalnya saja karya Al-Imam As-Sabuni, Rawa'iul Bayan. Ya, kitab As-Sabuni, Rawa'iul Bayan. Sebetulnya ingin saya nanti bisa dikaji ya. Saya ambil contoh misalnya adalah As-Sa'yu bainas Safa wal Marwah. Kemudian ada kajian lagi tentang innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Yang terpenting di sini yang ingin sampaikan adalah manhaj kajiannya itu sangat menarik sebagai studi fikhu ayatil ahkam. Itu sangat menarik. Kenapa? Yang pertama, disampaikan berbagai pendapat mazhab. Bagaimana hukumnya as-sa'i bainas Safa wal Marwah? Itu disampaikan berbagai mazhab. Ada yang mengatakan rukun, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, masing-masing dengan dalilnya. Dalilnya dipaparkan. Tetapi ini tidak hanya buku fikih, ini adalah buku tentang tafsir. Karena itu juga menyangkut dengan sabab nuzul, hikmah tasyri'. Ini pentingnya ayatul ahkam dalam fikih itu seperti tidak hanya hukum fikihnya, tapi sabab nuzulnya kenapa, hikmahnya apa, lalu kenapa terjadi perbedaan. Orang membaca ini, saya kira tidak akan muncul ta'assub dalam dirinya. Karena dipaparkan semua dengan berbagai dalilnya. Begitu juga misalnya tentang makanan yang halal dan haram dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurilillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Itu ada banyak persoalan yang bisa didiskusikan dalam ayat ini. Yang diharamkan itu apakah dagingnya atau yang lainnya, yang diharamkan itu apakah memakannya atau mengambil manfaat. Dipaparkan dengan berbagai perbedaan, dengan dalil-dalilnya, sehingga orang dibawa untuk lebih mengerti jeluntrungnya fikih. Ya, baik. Itu sekilas tentang studi tentang ayat-ayat ahkam di dalam kajian-kajian tafsir. Sekarang bagaimana dengan dunia pesantren? Apakah di pesantren itu ada yang namanya ayatul ahkam? Ya, selama saya sekolah itu memang tidak ada pelajaran yang khusus tentang ayatul ahkam. Itu tidak ada ya. Saya tanya kepada salah satu ustadz di Gontor sebagai perbandingan. Itu ada ayatul ahkam tetapi hanya menyebutkan Quran-Qur'annya saja, tapi saya tidak tahu bukunya secara persis. Hanya tanya saja, tapi masalah penafsirannya diserahkan kepada ustadznya. Jadi itu juga menunjukkan secara sekilas bahwa memang kurang ada pendalaman yang memadai tentang secara khusus maksudnya tentang ayatul ahkam. Tapi itu bukan berarti mengatakan tidak ada sama sekali ayatul ahkam di dalam pesantren, tetap ada. Sebagai contoh ya, saya bukakan kitab namanya Al-Waraqat. Syarh
Al-Waraqat itu kalau tidak salah di pesantren itu kelas 2 Sanawi, kelas 3 Sanawi. Ya, kelas 3 Sanawi. Kitab Waraqat itu karya dari Al-Imamul Haromen, disarai oleh Al-Imam Al-Mahalli, membahas tentang usul fiqh. Ya, Syarhul Waraqat. Li Jalaluddin Al-Mahalli Asy-Syafi'i ini kajian tentang usul fiqh, tapi itu secara tidak langsung sebetulnya sedang dikenalkan kepada yang namanya ayatul ahkam. Misalnya, ada al-amr. Amr itu terbagi menjadi berbagai pembagian. Segotnya seperti apa? Nah, contoh-contohnya itu saya lihat di dalam kitab Waraqat ini. Contoh-contohnya adalah karena ini kajiannya adalah usul fiqh, itu menggunakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Di sini ada ayat fa'aqimus sholata. Fakatibuhum min alimtum fihim khaira. Jadi ada ayatul ahkam yang diajarkan dengan baik di pesantren, tapi tidak dalam khusus, tetapi di dalam buku usul fiqh, Amr. Misalnya ya, ini saya lihat ayat-ayat contoh-contohnya itu selalu menggunakan Al-Qur'anul Karim. Ketika Amr maknanya ibahah, dicontohkan wa idza halaltum fastadu. Ketika amar berkaitan dengan anadbu, fakatibum in alimtum fihim khaira. Nahi, contohnya juga sama. Apakah nahi itu menyangkut masalah furuk dalam kepada orang kafir? Contohnya juga Al-Qur'anul Karim. Masalakakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin. Jadi meski tidak secara khusus, ini kalau diterangkan bab-bab itu saya tulis bab-babnya itu contohnya itu selalu Al-Qur'an sehingga meski tidak secara khusus diajarkan tentang ayatul ahkam, tetapi ayatul ahkam itu sejak kalau di Ghazaliyah di Sarang itu sejak kelas 3 Sanawi itu sudah diajarkan bagaimana mempelajari fikih melalui Al-Qur'anul Karim. Tetapi tentu itu dalam kerangka mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i dan tidak secara khusus mendalami satu ayat, bagaimana ayat itu bisa diambil satu kesimpulan hukum dan dengan varian-variannya, tetapi itu lebih sebagai contoh terhadap kaidah usul fiqh. Tetapi pengalaman ini kalau diteruskan itu membawa dampak yang saya kira luar biasa. Kemudian di Senori itu ada yang namanya Mbah Dol menulis kajian secara khusus ayatul ahkam. Ini sebagaimana tidak saya sampaikan ya, bahwa orang mengkaji ayatul ahkam itu meski dalam kerangka Asy-Syafi'i, akan tetapi secara natural orang mempelajari ayatul ahkam itu akan dikenalkan madhab-madhab yang lain. Saya tahu di Senori sebagaimana di Sarang juga madhabnya Imam Syafi'i, tetapi jika mau serius secara khusus mengkaji ayatul ahkam, tentu jika tidak terpengaruh oleh tasus seperti tadi saya sampaikan bahwa ayatul ahkam itu ada yang kajiannya sangat-sangat fanatis seperti Al-Jassos, seperti Al-Kaya Al-Harosi dan seperti itu agak ini. Tapi secara natural itu sebenarnya diajak untuk mengenal berbagai mazhab dan itu sangat penting. Ini saya contohkan saja misalnya ya. Saya ambil mungkin satu contoh atau dua contoh dari pandangan Al-Syekh Abil Fadl As-Sanuri. Senori dalam bukunya, karena beliau menulis buku tentang ayatul ahkam dan oleh salah satu mahasiswi kita dijadikan sebagai bahan penelitian ya, oleh Fatihatus Sakinah ya, itu bimbingan dari Pak Najib. Ini misalnya saya bacakan ya. Ayat yang ke-6. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatahhurun fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul
mutatahhirin. Itu diajarkan di madrasah. Ditulis tangan lalu diajarkan di madrasah. Nah, bagaimana metode yang dilakukan oleh Mbah Abdul Fadl? Pertama, akan menyebutkan secara bahasa. Al-mahid itu artinya apa? Adzan itu artinya apa? Fa'tazilun nisa'a itu artinya apa? Wala taqrabuhunna hatta yatahurun itu artinya apa? Nah, kemudian beralih kepada sababun nuzul. Sababun nuzul itu menjadi penting. Artinya belajar fikih itu tidak hanya berkaitan dengan fikihnya, tetapi juga konteksnya, hikmahnya, sejarahnya, dan sebagainya. Sababun nuzul pun jika ada varian-variannya akan disebutkan, sehingga memperluas pandangan fikih. Itu pentingnya ayatul ahkam di dalam kajian fikih. Lalu ketika menyebutkan hukum fikih, apakah Mbah Fadl itu hanya khusus kepada Syafi'i? Ternyata tidak. Menyebutkan pendapatnya Abu Hanifah. Lalu menyebutkan pendapatnya muridnya Muhammad bin Al-Hasan. Yang dimaksud dengan i'tizalun nisa itu seperti apa? Abu Hanifah seperti apa? Muhammad bin Al-Hasan seperti apa? Lalu menyampaikan pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Memberi taujih terhadap pendapatnya Imam Syafi'i, tetapi tidak melakukan tarjih sehingga tidak melakukan tarjih dengan menyudutkan dengan apa tidak, hanya memberi penjelasan ini kalau Syafi'i, kenapa Imam Syafi'i dalam hal ini lebih agak keras dibandingkan pendapatnya Muhammad bin Al-Hasan misalnya, itu taujihnya seperti apa. Nah, itu artinya dikenalkan lalu wacana itu menjadi terbuka. Itu satu contoh ya. Dan contoh yang kedua, itu menarik. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Yang dimaksud dengan Al-Qur'anul Karim fi lauhin fi kitabim maknun itu apa? Menyebutkan berbagai pendapat, tapi secara khusus ditarjih bahwa yang dimaksud kitabim maknun adalah fil lauhil mahfud. Tapi kenapa Imam Syafi'i kok kemudian memaknainya sebagai kitab yang ada di dunia ini? Tidak, tetapi namanya istikhdam. Selain istikhdam, juga berdasarkan hadis tertentu. Lalu Syekh Abdul Fadl lalu mengutip berbagai pendapat, lalu pendapatnya sendiri. Nah, itu yang menarik. Ketika menyampaikan pendapatnya sendiri itu beliau mengatakan begini, ini yang menarik menurut saya itu. Saya tidak menemukan taujih seperti yang saya sampaikan ini dalam kitab-kitab terdahulu. Itu artinya ini adalah ma fatahullahu alaihi. Ini adalah satu pendapat yang dibukakan oleh Allah kepada beliau. Artinya sekelas Mbak Abdul Fadl itu ternyata juga melakukan ijtihad-ijtihad tertentu untuk memberikan taujih terhadap pendapat Imam Asy-Syafi'i dan juga melakukan ijtihad-ijtihad tertentu terhadap pemaknaan Al-Qur'anul Karim. Dan ini tentu artinya wacana fikih itu bisa berkembang dengan baik, melakukan pemaknaan-pemaknaan tertentu, dan kalau misalnya bahwa kita tidak boleh memaknai Al-Quran kecuali dengan apa yang sudah tertulis, itu terbantahkan sebetulnya dengan pernyataan siapa? Abdul Fadl. Itu mengatakan ini adalah, saya tidak menemukan ini dalam buku-buku yang lain. Ini buku-buku terdahulu, Al-Kutub Al-Mutaqaddimah atau apa gitu, nasnya. Yang bisa kita pahami langsung bahwa itu dari saya, kayak gitu. Jadi saya kira menarik sebetulnya kalau ada kajian di dalam pesantren seperti yang sudah pernah dirintis oleh Kiai Abdul Fadl, walaupun madrasah yang dinaungi oleh Mbah Fadl itu sekarang tidak lagi mengajarkan buku yang beliau tulis itu, tetapi beliau telah memulai itu, dan saya kira kita perlu mengapresiasi yang sedalam-dalamnya terhadap apa yang ditulis oleh Mbah Fadl ini, dan itu bisa menjadi acuan kita untuk meneruskan sunnah hasanah dari beliau ini. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.